Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi ahsana khalqal insan wa adala wa alhamahu nural iman fazayyanahu bihi wa jammala wa allamahul bayan faqaddamahu bihi wa faddala wa afada ala qalbihi khazainal ulumi fa akmala summa arsala alaihi sitran min rahmatihi wa asbala summa amaddahu bilisanin yutarjamu bihi amma hawahul qalbu wa agala wa yakshifu anhu sitrahu alladhi arsala wa atlaqa bil haqqi magula wa afsaha bisyukri amma awlahu wa khawala man alima hasala wa nataqa sahala wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi akramahu wa bajjalah wa nabiyyuhu alladhi arsalah bi kitabin anzalah wa asma fadlahu wa bayyana subulah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man qablahu ma kabbarallahu abdun wa halalah. Ma ba'du usikum nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa qala ta'ala qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Lil hadirun al muhtaramun, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membaca hadis yang ke-193 dari babul hathi al khusu' fi shalah. Di hadis yang keempat, kalau kita hitung dari hadis yang pertama dari babul hathi al khusu', hadis yang keempat yang kita baca pada pagi hari ini. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, bersumber daripada Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis salati fi salati, anil iltifati fi salati, tentang menoleh dalam salat. Jadi kalau ada orang salat, dia menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, menoleh kemana-mana pada waktu dia sholat, bagaimana hukumnya ya Rasulullah? Bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqal huwa ikhtilasun yakhtalihu syaitan min salatil abdi. Itu adalah ikhtilasun, copetan, pencopetan atau pencurian yang dilakukan oleh setan, yakhtalihu syaitan min salatil abdi, dari sholatnya seorang hamba. Jadi kalau kita jalan di jalan itu kadang-kala kita dicopet, di tempat yang tidak aman kita dicopet. Demikian juga kalau kita sholat rawan dengan dicopet, yaitu kita bisa menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, itu berarti kita sudah kecopetan, itu kecopetan oleh setan. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Tahlilul lafzi, kalau kita lihat, ikhtilas itu sama dengan ikhtitaf. Yakhtatifu syaitan minal abdi. Jadi disambar, diculik, salat kita diculik, khusyuk kita diculik oleh setan
dari seorang hamba tatkala kita menoleh. Li'annal musalli yuqbilu alaihi Rabb, karena orang yang sholat itu Allah menghadap kepada dirinya. Mutarassidun lahu, memperhatikannya. Yantadiru fawatu dzalika alaih. Kalau setan, wasyaiton mutarassidun lahu yantadiru fawata dzalika alaih. Kalau setan mengincang, setan memantau, memperhatikan, melihat dan menunggu kapan ada waktu untuk mencopet, merampok dan mengambil khusyuknya kita dari sholat kita. Fa idzal tafata, kalau kita dalam keadaan sholat lalu menoleh, igtanama syaitan al-fursata, maka setan mempunyai kesempatan emas. Fasalabahu tilkal hala, maka khusyuk kita dalam sholat dirampas oleh setan, dicopet oleh setan. Begitu yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walid Tirmidzi wa sahahahu, hadis riwayat Tirmidzi dan dikatakan hadis sahih oleh Imam At-Tirmidzi. Iyyaka wal iltifat, kata Imam At-Tirmidzi, iyyaka wal iltifat, hindarilah wal iltifat, berpaling, fi salati, atau menoleh, fi salati, dalam salat. Fa innahu halakatun, orang yang menoleh dalam salatnya itu adalah halakatun, kebinasaan. Fa in kana la budda fa fit tatawwu, kalau memang harus menoleh ya lakukan dalam salat sunnah. Jadi iyyaka itu peringatan dari Rasulullah agar kita waspada. Ai iyyaka ihdar wal iltifat, kamu harus waspada, menghindar agar jangan sampai menoleh dalam salat kamu. Ini seakan-akan Rasulullah menyampaikan seperti itu. Arti kata halaka muhlikun li ikhlalihi bi afdhalil ibadat, artinya halaka kebinasaan atau bisa membinasakan, karena orang yang menoleh bisa merusak salatnya. Li ikhlalihi bi afdhalil ibadat, berarti dia telah merusak paling utamanya ibadah, yaitu salat. Ini yang perlu kita fahami bersama. Oleh sebab itu, kalau kita perhatikan dalam fiqhul hadisnya atau dalam al-ma'na al-ijmali, di situ disebutkan al-iltifatu fi shalah in kana bi sa'iri badanihi bihaitsu yatahawwalu anil qiblah fa huwa mubtilun lis-shalah. Orang menoleh dalam salat, kalau dia menoleh dengan seluruh badannya, jadi salat menghadap kiblat, lalu dia menoleh dengan seluruh badannya sehingga berpaling dari kiblat, maka menoleh dengan badan sehingga berpaling dari kiblat itu bisa membatalkan salat. Wa in kana bi ra'sihi, kalau yang noleh kepalanya faqat, yang menoleh dengan kepalanya saja, fa huwa makruhun, itu adalah perbuatan yang dimakruhkan. Kita menoleh dalam salat kita bukan dengan badan kita tapi hanya dengan kepala kita, maka sama seperti kita kecopetan, sama seperti kita kerampokan barang yang paling berharga yang kita miliki. Dan barang yang paling berharga yang kita miliki dalam salat adalah khusyuk, kan itu akan menghilangkan khusyuk. Lima fihi min nuqsanil khusyuk, karena kalau kita menoleh tentu kekhusyukan kita akan berkurang. Wal i'rad anillahi azza wa jalla, kalau kita menoleh sama seperti berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah kita bahas, tatkala kita salat maka Allah pun menghadap kepada kita. Begitu yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, dalam lanjutan hadisnya disebutkan dalam penjelasannya dalam al-ma'na al-ijmali, fal musalli idza sarrafa wajhahu insarafa Allahu anhu, orang yang salat itu dia menghadap Allah, Allah pun menghadap kepada dirinya. Maka tatkala orang yang salat itu memalingkan wajahnya, maka Allah pun berpaling dari dia. Dan Allah berfirman pada saat itu, ila man taltafit, kamu sekarang salat menghadap aku, kamu menoleh, kepada siapa kamu menoleh?
Ila man huwa khairun minni, apakah kamu menoleh kepada orang yang jauh lebih baik dari aku? Tentu di dunia ini tidak ada yang jauh lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Kama warada fil hadis, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Wa ma iltifatuhu binadharihi fa huwa khilaful aula. Kalau menolehnya bukan dengan badannya, kalau dengan badannya tadi disebutkan membatalkan salat. Kalau menolehnya dengan kepala dikatakan makruh, bisa menghabiskan pahala salat. Kalau menolehnya dengan matanya bagaimana? Matanya jelalatan kemana-mana. Nanti akan ada hadis tertentu yang akan menjelaskan tentang itu. Tapi bagaimana kalau ada orang berbuat seperti itu? Itu namanya khilaful aula, bertentangan dengan yang lebih utama. Karena baginda Nabi Muhammad SAW dalam sholatnya tidak pernah menoleh ke kanan dan ke kiri. Rasulullah SAW dengan tegas, kita baca dalam hadis ke-196 an Jabir bin Samurah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna aqwamun, sungguh akan berhenti para kaum, yarfauna absarahum, mereka mengangkat penglihatan mereka, matanya jelalatan kemana-mana, ilyas sama, bahkan melihat ke langit, fi sholati, dalam keadaan sholat, aula tarji'u ilaihim, atau penglihatannya tidak kembali kepada diri mereka. Ini ancaman daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan menoleh baik ke atas, ke kanan dan ke kiri itu adalah makruh. Fannahyu lil karaha wa madhhabu jumhurul ulama, itu menunjukkan makruh, sangat makruh, yang sangat keras ditekankan oleh baginda Nabi Muhammad. Bisa jadi makruhnya adalah karahatut tahrim, makruh yang apabila kita lakukan dan sering kita lakukan dalam sholat kita, mata kita jelalatan kemana-mana, bisa jadi itu adalah karahatut tahrim, makruh yang mengarah kepada haram. Karena kalau kita menoleh ke kanan dan ke kiri, mata kita jelalatan kemana-mana, dalam sholat kita sama seperti kita tidak menghargai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga peringatan yang sangat keras tersebut adalah merupakan perbuatan yang sangat ditentang oleh agama, sangat ditentang oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan perbuatan yang bisa menghilangkan khusyuk kita. Oleh sebab itu dikatakan khilaful aula, karena Rasulullah tidak pernah melakukan, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah justru melarang dengan keras, dengan sabdanya yang cukup tegas, la yantahiyanna, sungguh-sungguh. Lam itu liyantahiyanna, ya, liyantahiyanna itu lam, bisa dikatakan lam ta'lil atau lamul amr, lamul amr, ya, hendaknya sungguh. Karena ada nun taukid di situ, para kaum atau umat Islam yang sholat itu jangan sampai mengangkat penglihatan mereka atau melihat ke langit. Kalau tidak, di situ ada doa dari Rasulullah, aula tarji'u ilaihim. Seakan-akan Rasulullah mengatakan, saya doakan kalau orang yang sholat matanya kemana-mana jelalatan, termasuk ngangkat ke langit, melihat ke langit, mudah-mudahan matanya tidak bisa kembali, kata Rasulullah SAW. Jadi ancaman yang sangat keras daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Wa yustasna minal iltifat maka li hajatin li thubutihi anhu sallallahu alaihi wasallam. Dikecualikan menoleh itu atau melihat itu li hajatin, karena adanya keperluan. Karena Rasul, ada riwayat yang bersumber daripada Rasulullah, tidak ada masalah kalau itu darurat atau itu keperluan yang tidak bisa dihindari. Wa ma'lumun anna syaitan aduun mubinun. Ya, anna syaitan aduun mubinun. Setan itu adalah musuh yang nyata. Fattakhidhu aduwa, jadikan dia sebagai musuh. Dan setan itu karena musuh yang nyata yang sudah diingatkan oleh Allah, mata wajada ghirratan minal musalli waswasalahu. Kapan dia mempunyai kesempatan melihat kelengahan
atau kelalaian orang yang sholat, maka dia akan waswasalahu, mengganggu atau memberi bisikan jahat, menghilangkan khusyuknya, wasalaba khusyu'ahu. Itu yang dikatakan wa huwa ma'abbar anhu syari' al-bil ikhtilas. Itu namanya kecopetan. Jadi ternyata orang sholat itu juga sholatnya bisa kecopetan ya. Pahalanya bisa hilang, khusyuknya bisa hilang. Waliyadzubillah. Rasulullah mendoakan orang yang menoleh ke kanan dan ke kiri, melihat ke atas dan kemana-mana, didoakan oleh Rasulullah, mudah-mudahan matanya tidak lagi lihat ke atas, mudah-mudahan tidak kembali, kata Rasulullah. Ini ancaman yang sangat keras dari baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga fiqhul hadis yang dapat kita ambil, dhammul iltifat fi shalah, menoleh dalam salat itu adalah tercela. Wa karahatuhu lil musalli, dan makruh bagi orang yang salat untuk menoleh itu. Demikian juga melihat ke atas, ke kanan ataupun ke kiri. Idzal tafata fi salatihi yadfaru bihi syaitan. Kalau ada orang salat, dia menoleh dalam salatnya, yadfaru bihi syaitan, maka setan mendapatkan apa yang diinginkan, yaitu mengganggu dan mengambil serta mencuri kekhusyuan orang yang salat. Wa yasalahu anis salati, dan menyibukkannya menyimpang daripada salat, sehingga yang dia pikirkan bukan salat kalau sudah menoleh ke kanan dan ke kiri. Farubbama yashu aw yaghlatu li adami huduri qalbih. Kalau sudah menoleh ke kanan dan ke kiri, apalagi melihat ke atas dan seterusnya, orang yang sholat seperti itu bisa jadi dia akan lalai akan sholatnya, lupa akan sholatnya, sehingga dia salah dalam sholatnya, rukuknya dan seterusnya. Kenapa? Karena hatinya tidak hadir dalam sholatnya, sehingga dia sibuk dengan apa yang tidak menjadi tujuan dalam sholatnya, sibuk dengan yang lainnya. Oleh sebab itu menoleh dalam sholat, saya tekankan kembali, itu adalah sangat tercela secara hukum. Dan yang kedua, itu adalah hukumnya makruh. Makruh itu artinya dibenci. Fiqhul hadis yang kedua, ajazal alima al-iltifat bil unuk. Para imam membolehkan menoleh dengan leher, dunas sadar. Jadi menoleh dengan leher, dengan kepalanya ya. Itu kalau ada keperluan yang tidak bisa dihindarkan. Idza kana li hajatin biduni karaha, kalau ada keperluan itu tidak makruh. Kalau tidak ada keperluan jelas makruh. Saya ulang kembali, bisa jadi bukan karahatut tanzih, bukan makruh hanya dibenci, tapi karahatut tahrim, bisa menjadi makruh yang mendekatkan kita kepada perbuatan haram, karena kita berarti berpaling dari Allah, sehingga Allah pun akan berpaling dari kita dalam salat kita. Amma law iltafata bi jami'i badanihi, adapun ada kata menoleh dengan semua badannya sampai goyang ya, melihat ke kanan sampai badannya menghadap kanan, dadanya juga menghadap kanan tentunya, melihat ke kiri badannya tentu dadanya juga menghadap ke kiri. Adapun menoleh seperti itu, wa tahawwala anil qiblah, sehingga berpaling daripada kiblat, bergeser dari kiblat, batal salatnya bittifaqin, dengan kesepakatan semua ulama. Wa in tahawwala bi sadrihi, kalau yang berpaling itu dengan badannya semua. Bagaimana kalau dengan dadanya saja? Dalam madhab Syafi'i, madhab yang kita ikuti, batal. Demikian juga dalam madhab Hanafi itu juga batal. Wala tabtulu indal Malikiyah, tapi tidak batal menurut madhab Maliki dan madhab Hambali. Ma lam yakun fil qiblah alladhi yadurru biha fi al-inhiraf al-yasir, selagi pada saat dia menoleh tidak menjadikan dia bergeser dari kiblat. Jadi badannya menghadapnya tidak sedikit menggeser daripada kiblat. Kal musalli ilal Ka'bah, contohnya seperti orang yang sholat di Ka'bah. Ya, kalau menoleh dengan ya sholat di dalam Ka'bah seumpamanya, semua sisi adalah Ka'bah, dia sholat berarti menghadap Ka'bah. Kalau dia menggeser atau menoleh dengan badannya, maka kemanapun dia menoleh, dia menghadap Ka'bah. Fa inna salatahu tabtulu mata kharaja an simtiha biwajhihi aw bi syai'in min badanihi wala usbu'an
wala baqiyat rijlahu wa baqa jasaduhu lahu. Tapi kapan dia menoleh salat dari dalam Ka'bah atau di depan Ka'bah, kapan dia menoleh? Tidak batal selagi dia menghadap Ka'bah. Namun tatkala posisinya Ka'bah sudah bergeser dari wajahnya dan badannya, walaupun hanya satu jari, dan kakinya tetap menghadap Ka'bah, tapi wajahnya dan juga badannya sudah tidak menghadap Ka'bah, tetap di sini dikatakan batal sholatnya. Karena apalagi dalam mazhab Syafi'i, fawalli wajhaka satral masjidil haram, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan fawalli, maka hadapkanlah wajhaka, wajahmu, satral masjidil haram, ay nahwa masjidil haram, ke arah kiblat. Ya, kalau orang yang ada di Ka'bah sholatnya menghadap kiblat. Kalau orang yang di luar Ka'bah maka sholatnya juga diarahkan menghadap kiblat, tapi juga menghadap Masjidil Haram. Kalau orang di luar tanah haram maka tentu dia berusaha untuk menghadap Masjidil Haram, demikian juga seterusnya. Kalau tidak maka tidak sah sholatnya. Ini yang perlu kita pahami dan kita ketahui bersama agar sholat kita sah. Hadis yang ketiga yang kita baca pada saat ini, hadis 194, an Anasin radhiyallahu an, dari sahabat Anas radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana ahadukum fi shalah, jika salah seorang di antara kalian dalam keadaan salat, fa innahu yunaji rabbahu, ingatlah sesungguhnya dia berbicara secara rahasia dengan Tuhannya. Kalau kita takbir Allahu Akbar, berarti kita berdialog secara khusus dengan Allah, hanya antara kita dengan Allah. Sehingga baginda Nabi Muhammad menyampaikan mi'rajul mu'min as-shalah. Mi'rajnya Nabi itu untuk berbicara secara khusus, itu terutama menerima perintah salat. Maka mi'rajnya kita, dialog kita secara khusus dengan Allah tatkala kita salat. Berkat baginda Nabi Muhammad kita pun bisa mi'raj, bisa berdialog secara khusus sebagaimana Rasulullah berdialog secara khusus pada waktu beliau mi'raj. Yunaji itu artinya aslul munaja al-masarrah, ay wal murad iqbalullah taala alaihi birrahmah wa ridwan. Tatkala kita salat Allah, kita menghadap Allah, maka pada saat yang bersamaan Allah juga menghadap kita dengan mencurahkan rahmatnya dan mencurahkan ridhonya. Begitu yang ditafsirkan oleh para pakar ahli hadis. Karena kita berdialog dengan Allah pada saat kita salat, fala yabsukanna baina yadayhi wala an yamini, maka sungguh janganlah meludah baina yadayhi, di hadapannya, wala an yamini, ataupun di samping kanannya, walakin an shimali, kalau memang harus meludah tapi di sebelah kirinya, tahta gadamihi, di bawah qadamihi, telapak kakinya. Ini kalau masjid, bukan masjid seperti ini. Ini masjid di zaman Nabi, masjid yang di situ tanah. Kalau kita sekarang jangan seperti itu. Oleh sebab itu kalau kita sholat hendaknya kita membawa sapu tangan atau apa, sehingga kalau kita terpaksa meludah, ya meludah ke sisi kiri tapi kepada sapu tangan kita, agar tidak mengotori masjid, agar kita juga menghormati, jangan meludah ke depan. Ya, yakni yamin itu malaikat pencatat amal baik, depan itu adalah kiblat, makanya tidak boleh meludah ke depan ataupun ke kanan, untuk memuliakan para malaikat yang ada di sisi kanan kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, id yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anis shimal. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang satu di sebelah kiri. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata yang diucapkan oleh manusia melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat amal kita. Karena sisi kanan itu adalah sisi baik,
identiknya dengan yang baik, maka kita dilarang untuk meludah dari sisi kanan. Bahkan kalau kita meludah seperti itu, bukan hanya dalam sholat, di luar sholat pun seperti itu. Sunnahnya seperti itu. Oleh sebab itu, al-ma'na al-ijmali menyebutkan sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, as-salatu mi'rajur ruh. Salat itu mi'rajnya ruh kita ilal mustawal a'la, kepada langit yang paling tinggi, kepada alam semesta itu berada di hadapan Allah yang maha tinggi. Wa huwa maqamum munajah, itu adalah tatkala kita salat roh kita mi'raj, berarti kita sebagaimana baginda Nabi Muhammad berdialog secara khusus dengan Allah dalam mi'rajnya, maka kita juga berdialog secara khusus dengan Allah dalam salat kita. Wal kiblatu min syairillah, kiblat itu adalah termasuk syiarannya Allah. Wa ta'dhimu syair, mengagungkan syiar Allah, min taqwal qulub, tanda ada takwa di hati kita. Kalau kita memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah, termasuk syiar Allah itu harus kita muliakan, berarti hati kita ada takwa. Falamma falidha mana syari'u minat tanakhum wal busaq ila jihatil qiblah fil masjid wa ghairihi fi shalah wa ghairiha ta'dhiman lil qiblah. Oleh sebab itu asy-syari' Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita berdahak ataupun meludah menghadap kiblat. Berdahak atau meludah menghadap kiblat itu dilarang, baik di masjid ataupun di luar masjid, baik dalam keadaan salat ataupun di luar salat. Ta'dhiman lil qiblah. Kenapa tidak boleh meludah menghadap kiblat? Untuk memuliakan kiblat itu sendiri. Kama mana'a minat tanakhumi wal busaki jihatal yamin. Sebagaimana juga Allah, baginda Nabi Muhammad melarang kita untuk berdahak dan meludah menghadap sisi kanan, takriman laha, karena memuliakan sisi kanan, karena kanan itu identik dengan kebaikan. Walil malak alladhi ala yamini, dan untuk memuliakan malaikat yang ada di sisi kanan kita, karena malaikat di sisi kanan kita itu selalu membela kita tatkala kita melakukan perbuatan maksiat. Ya, kalau kita melakukan maksiat, melakukan pelanggaran agama, lalu mau dicatat oleh malaikat pencatat amal jelek yang ada di sisi kiri kita, maka tatkala malaikat yang mencatat amal, yang bertugas mencatat amal jelek yang ada di sisi kita, di sisi kiri kita mau mencatat, dia tanya kepada malaikat yang sebelah kanan kita, dikatakan jangan, tunggu dulu, nanti kalau dia bertobat jangan ditulis, jadi tidak perlu dihapus. Seperti itu pembelaan malaikat sisi yang berada di sisi kanan kita, sehingga kita diperintahkan oleh agama untuk menghormatinya. Oleh sebab itu, wa rakhasa fi dzalika ila al-jihatil yusra, diizinkan oleh agama meludah itu dari sisi kiri, atau tahta gadamihi, atau di bawah telapak kakinya. Waqad qama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah berdiri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila nukhamatin, kepada dahak fil qiblah yang ada di kiblat. Fahakkaha, lalu Rasulullah menggosoknya biyadihi, dengan tangannya, wa tayyaba, dan membersihkan maudhi'aha, tempatnya, ta'dhiman laha, untuk memuliakan kiblat, wa hadhan, dan menganjurkan ala tadhhiriha, untuk mensucikannya, wa tahdhiran, dan memberi peringatan dengan keras. Untuk apa? Minal istihanati biha, agar kita tidak melecehkan Ka'bah itu sendiri. Jadi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya memerintahkan, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan di depan para sahabat, tatkala ada dahak di arah kiblat di depannya, maka dibersihkan oleh Rasulullah, lalu disucikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena arah kiblat, apalagi Ka'bahnya, itulah tempat yang suci yang harus diperhatikan. Begitu sebagai tanda apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah pantas kalau mengatakan atqakum ana, orang yang paling bertakwa adalah aku, karena orang yang pertama membersihkan kotoran yang ada di arah kiblat atau yang ada di Ka'bah adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
perlu kita perhatikan bersama sebuah hadis yang walaupun sering saya sampaikan, tapi harus kita perhatikan agar menjadikan kita selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, sabda beliau, ada dua orang salat. Ada dua orang salat. Salatnya sama, gerakannya sama, semuanya sama, tidak ada bedanya. Tapi salat orang yang pertama nyampe ke langit diterima oleh Allah, salat yang kedua tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Yang diterima salatnya karena dia melakukannya dengan penuh hormat, ta'zim, khusyuk dalam salatnya. Yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia dalam salatnya tidak memperhatikan kekhusyuan dalam salatnya dan penghormatan pada saat dia melakukan salat dia tidak melakukannya. Begitu yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam sebuah hadis yang cukup terkenal, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan seperti itu. Kata beliau dalam sebuah hadisnya, cukup tegas, inna rajulaini min ummati la yakumani ila salati wa ruku'uhuma wa sujuduhuma wahidun wa inna ma baina salatihima ma baina samai wal ard. Sesungguhnya ada dua umatku, kata Rasulullah, ada dua orang dari umatku dia melakukan salat. La yakumani, sungguh dia berdiri untuk melakukan salat, rukuknya sama, sujudnya sama, tapi perbedaan antara dua salat ini ma baina sama wal ard. Salat yang pertama seperti tinggi, mulia, seperti tingginya langit. Sedangkan salatnya yang kedua seperti rendah, seperti ada yang di bumi, seperti ada di bumi yang kita injak ini. Jadi yang satu nyampe ke langit, nyampe kepada Allah, yang satu masih di bumi. Kenapa? Karena tidak ada khusyuk dalam salatnya, karena dia menoleh dalam salatnya, karena dia tidak memperhatikan salatnya. Sebagaimana juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis yang lainnya, hadis riwayat Imam Ahmad. Kalau yang tadi itu hadis riwayat perawi yang lainnya, bukan Imam Ahmad, tapi hadis yang terakhir ini adalah riwayat Imam Ahmad. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yandurullahu yaumal qiyamati illa abdin la yuqimu sulbahu baina ruku'ihi wa sujudihi. Allah Subhanahu wa taala tidak kelak pada hari kiamat tidak akan melihat, tidak akan diperhatikan oleh Allah. Siapakah yang tidak dilihat oleh Allah, tidak diperhatikan oleh Allah? Yaitu orang yang salat ila abdin, kepada seorang hamba, la yuqimu sulbahu baina ruku'ihi wa sujudihi. Pada waktu rukuk tulang punggungnya ini tidak sempurna, pada waktu sujud tulang punggungnya tidak sempurna. Artinya syarat rukunnya tidak diperhatikan, khusyuknya juga tidak diperhatikan. Orang yang sholat seperti ini kelak pada hari kiamat tidak akan dijaga dan tidak akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man shalla salatan liwaqtiha wa asba wudu'aha wa atamma ruku'aha wa sujudaha wa khusyu'aha arajat wa hiya bayda'u musfiratun taqulu hafizakallah kama hafidtani. Tatkala kita salat tepat pada waktunya, menyempurnakan wudunya, menyempurnakan rukuk dan sujudnya, dan juga menyempurnakan khusyuknya dalam salat kita, maka salat itu akan naik ke langit
bersih, putih, bercahaya, dan salat itu akan sampai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, langit pertama, kedua, ketiga, sampai diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salat yang kita lakukan itu akan berdoa, hafizakallah kama hafidtani, semoga Allah menjagamu sebagaimana kamu telah menjaga aku. Sebaliknya, wa man shalla li ghairi waqtiha, salat tidak tepat pada waktunya, salat tapi sering terlambat. Walam yusbi wudu'aha, tidak sempurna wudu'nya. Walam yutimma ruku'aha wala sujudaha wala khusyu'aha, ruku', sujudnya dan khusyuknya juga tidak sempurna. Arajat, maka salat ini akan naik. Wahia sauda'u mudlimatun, berupa gelap gulita, hitam pekat. Lalu salat itu akan berkata, dayya'akallah kama dayya'tani, mudah-mudahan Allah menyanyiakan kamu sebagaimana kamu telah menyanyiakan aku. Hatta idza kanat haitsu sa'allahu luffat kama yulaffat thawbu al khalaqu fayadrubu biha wajhah, atau fayadrubu biha wajhu. Sehingga salat yang tidak sempurna khusyuknya, tidak sempurna rukuknya, tidak sempurna sujudnya, tidak tepat salatnya pada waktunya, tidak bagus salatnya, salat ini sudah hitam gelap, berbau busuk. Salat ini juga pada saat kita lakukan, dia mendoakan dengan doa jelek, mudah-mudahan kamu disisiakan oleh Allah sebagaimana kamu telah menyanyiakan aku. Dan pada saat itu juga salat ini akan dilipat, setelah dilipat sebagaimana dilipatnya baju yang kotor, yang rusak, yang lama, yang kusam, lalu baju ini atau salat ini dilemparkan kepada wajah orang yang salat. Inilah kenapa kita tidak boleh menoleh dalam salat. Inilah kenapa kita tidak boleh berpikir yang lain dalam salat. Baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, aswa'un nas sariqatan alladhi yasriku min salatihi, orang yang paling jelek, pencuri yang paling jelek ialah pencuri yang mencuri dalam salatnya. Salat menoleh ya. Makanya kalau orang itu salatnya khusyuk, maka dia orang menjadi orang disiplin ya. Pada saat belajar tidak akan main-main ya. Berarti kalau orang masih main-main, tidak khusyuk, berarti salatnya tidak benar. Tidak menjadi orang disiplin ya, itu berarti salatnya tidak benar. Jadi semua standarisasi perbuatan kita baik atau tidak tergantung salat kita. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala salat kita diperbaiki sehingga salat kita menjadi salat yang khusyuk, dan dengan demikian salat kita menjadi salat yang diterima oleh Allah, dan dengan demikian pula salat kita akan berdoa baik untuk kita, dan dengan demikian juga Allah akan menerima salat kita dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah bihayallah 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 bisnil khatimah. Ya Allah bihayallah 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 bisnil khatimah. Ya Allah bihayallah 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 bisnil khatimah. Bijahi tahar rasul jid rabbana bil qabul wa hab lana kullasul rabbi istajib li amin rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa mu'afati minal fitani wal afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.